seperti kita ketahui, ASI memiliki manfaat bagi bayi dan untuk ibunya. Tetapi, menyusui tidak hanya bermanfaat bagi bayi dan ibu, tetapi juga berdampak positif pada keluarga dan lingkungan. ASI dan juga pun bermanfaat dalam berbagai aspek, contohnya dalam nutrisi, kebutuhan nutrisi bayi, kemudian untuk kekebalan tubuh bayi, untuk kesehatan bayi, serta mendapatkan untuk tumbuh kembang si bayi. Nah, kemudian juga untuk dapat manfaat dari segi psikologi ibu, dapat berdampak pada psikologi keluarga, kemudian berdampak juga pada aspek sosial ekonomi. Tentunya ASI ramah lingkungan, kemudian relatif tidak perlu mengeluarkan uang, dan serta bermanfaat bagi lingkungan. Mengapa? Karena tentunya tidak ada limbah kardus atau limbah kaleng yang dapat mengotori lingkungan didapatkan dari susu formula, karena ASI ini alami dari langsung ibu, jadi tidak perlu membutuhkan menghasilkan limbah dan yang akan mencemari lingkungan. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi atau promosi kesehatan tentang cara pemberian ASI serta teknik menyusui yang benar. Lalu kita bersihkan area areola dan putingnya. Bisa menggunakan kasa atau menggunakan kapas dan dicelupkan ke air yang bersih atau matang. Kita bersihkan secara sirkuler atau melingkar. Langkah persiapan menyusui sebenarnya bisa dilakukan sejak mulai kehamilan dan dapat dilihat apakah bentuk putingnya tenggelam atau tidak. Apabila puting tenggelam, dapat dilakukan pemijatan atau dilakukan berbagai cara agar puting tersebut menonjol. Nah, puting di sini, setelah puting kita harus cukup bersihkan menggunakan air bersih, jangan diberikan sabun karena dapat menyebabkan kering di area areola atau di putingnya. Remas puting secara mendatar dan secara tegak lurus. Secara mendatar, remas, kemudian secara tegak lurus. Dan tekan dari atas ke arah puting susu, kemudian dari dalam ke arah puting susu, dan dari luar ke arah puting susu. Kemudian keluarkan ASI-nya.
Untuk yang pertama adalah ada posisi laid back breastfeeding. Pada posisi laid back breastfeeding, yang pertama adalah ibu dapat mencandarkan punggung pada sebuah bantal yang menempel ke dinding, kursi, atau sandaran tempat tidur. Kemudian posisikan perut bayi di bawah dada Anda dan kepala bayi sejajar dengan dada. Dan pastikan hidung bayi tidak tertekan dan lehernya tidak menekuk. Ibu dapat mulai menyusu seperti biasanya. Pada posisi cradle hold, biasanya jika menyusui di payudara kanan, kepala si kecil akan disandarkan ke lipatan lengan kanan juga dan sebaliknya. Posisikan kepala si kecil di salah satu lengan, dekap tubuh si kecil hingga menyentuh tubuh ibu. Jika menyusui di payudara kanan, pastikan lengan kiri si kecil berada di bawah ketiak ibu atau memeluk tubuh ibu. Agar tidak pegal, ibu bisa menggunakan tumpukan bantal yang diletakkan di bawah tangan selama menyusui si kecil. Pada posisi side lying, ibu dapat menyusui bayi ini apabila bisa dan ibu dapat ikut beristirahat dalam posisi berbaring miring. Posisi menyusui bayi baru lahir ini sangat cocok dilakukan pada saat bayi ingin menyusui di tengah malam atau ibu yang baru melalui proses persalinan. Cara melakukan posisi menyusui side lying ini, yang pertama, ibu dan bayi dapat berbaring miring berhadapan dengan posisi perut si kecil menempel pada perut ibu. Gunakan salah satu tangan ibu untuk menyokong tubuh si kecil agar tidak terguling ke arah sebaliknya. Gunakan tangan lainnya untuk mengarahkan payudara ke mulut bayi. Posisi football hold sangat cocok untuk ibu yang menjalani persalinan dengan operasi sesar dan ingin menghindari area perut saat sedang menyusui si bayi. Posisi menyusui bayi baru lahir dengan cara ini juga akan memudahkan bagi ibu dengan ukuran payudara yang besar melahirkan bayi prematur atau bayi kembar. Pada posisi ini langkah-langkahnya yaitu ibu dapat duduk dan posisikan tubuh bayi berbaring di sisi tubuh ibu atau di bawah ketiak dengan wajah menghadap ibu. Posisi kaki si bayi dapat diselipkan di bawah ketiak ibu. Sangga kepala bayi dengan tangan dan gunakan tangan lainnya untuk mengarahkan payudara. Langkah setelah menyusui yaitu ibu dapat melepas isapan bayi. Setelah selesai menyusui, ASI keluar sedikit, kemudian dioleskan pada puting susu dan areola sekitarnya, biarkan kering dengan sendirinya, lalu dapat menyendawakan bayi. Cara menyendawakan bayi yaitu dengan cara bayi diletakkan di bahu ibu, kemudian ditepuk-tepuk punggungnya. Lama frekuensi menyusui bayi yaitu yang pertama, selalu menyusukan bayi dengan kedua payudara secara gantian kanan dan kiri. Kedua, bayi sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit. Tiga, ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam 2 jam dan akan menjadi lapar. Jadi bayi disusukan setiap 2 jam sekali. Pada awalnya, bayi menyusui dengan jadwal yang tidak teratur dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian.
Tanda bayi kecukupan ASI, tandanya yang pertama yaitu terdengar suara bayi menelan. Kedua, bayi tenang dan puas pada akhir menyusui. Ketiga, bayi nampak pelan-pelan menghisap dengan kuat.